Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
kekuatan kami, Yesus. Kami aman di dalam-Mu. Haleluya. 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 Kami di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau di dalamku, Yesus. Rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami, rencana-Mu Tuhan sempurna bagi hidupku. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu Tuhan, hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau memberi masa depan yang terbaik. Kau memberi masa depan penuh harapan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang ketemu kembali.
Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah artikel, dan artikel ini menarik bagi saya. Dan itu menjadi bahan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Artikel itu bunyinya begini. Kejamnya hidup di bawah langit yang sama dengan Kim Jong-un. Rakyat Korea Utara lebih pilih mati daripada menjalani hukuman penjara dengan aturan yang begitu ketat. Waktu saya baca judul berita ini, saya tertarik dengan kata-kata hidup di bawah langit yang sama dengan orang yang kejam. Hidup di bawah langit yang sama. Kalau Bapak Ibu tahu tentang Korea Utara, mungkin kita belum pernah ke sana ya, karena negara ini tertutup. Negara ini sangat miskin juga. Banyak rakyatnya itu menderita, kurang makan. Mereka berusaha untuk melarikan diri ke China, ke Korea Selatan yang jauh lebih makmur. Padahal sama-sama Korea. Yang satu selatan, yang satu utara. Tetapi itu bedanya langit dan bumi. Ya. Kalau coba saya mulai. Secara rohani, Korea Selatan itu adalah sebuah negara yang sekarang sudah mayoritas Kristen. Tidak jauh, ketika kita berjalan 100-200 meter, ya mungkin lebih jauh sedikit, ketemu gereja. Jalan lagi, ketemu gereja. Dan itu banyak sekali gereja di sana. Tetapi beda jauh dengan Korea Utara. Korea Utara orang mau beribadah saja sulit. Karena apa? Yaitu hidup di bawah langit yang tertutup. Secara ekonomi Korea Selatan itu kaya, maju, terbuka. Kalau Korea Utara coba, miskin, tertutup, aksesnya terbatas. Kalau Korea Selatan terkenal drakornya, drama Korea. Itu yang bikin ibu-ibu, anak-anak gadis di Indonesia jadi baper, ya, nangis ketika nonton drama Korea. Padahal itu mereka dibayar untuk buat drama, mendatangkan uang yang cukup besar. Tetapi kalau kita lihat di Korea Utara, bukan drama loh nangisnya mereka. Mereka benar-benar nangis karena kekurangan, karena kemiskinan, karena susah hidup mereka. Apalagi kalau Korea Selatan, kita tahu, semua orang tahu ada K-pop, ya, ada Blackpink. Tapi coba di Korea Utara, yang ada apa? Bukan Blackpink, blackout. Orang-orang pada pingsan karena tidak bisa makan, lemes. Itu mengapa bisa terjadi perbedaan begitu? Satu yang saya lihat, karena itu tergantung kepada di mana mereka hidup. Di bawah langit yang bagaimana mereka hidup, mereka ada. Itu penting. Saya mengajak kita untuk lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Supaya kita tahu, kita ini ada di langit yang bagaimana. 28 dari Ulangan ayat yang ke-12. Pasti kita ketika membaca Ulangan pasal 28, ayat pertama sampai ayat yang ke-14, itu hati kita senang. Ya, karena isinya berkat tok. Tuhan memberikan berkat. Wah, luar biasa. Hati kita penuh sukacita waktu baca ini. Ayat 12 bunyinya begini.
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Wow, ini berkat. Ya. Ini langit yang terbuka. Tuhan janjikan itu kepada orang yang diberkati oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, mentaati dengan setia perintah-perintah Tuhan. Tapi kita lihat ayat yang ke-23. Di langit yang bagaimana orang-orang ini hidup? Ya, kalau dia hidup di bawah kutuk, kata Alkitab. Saya sebenarnya tidak mau ngucapin kata-kata ini, tetapi itu yang Alkitab tulis. Ayat 23, juga langit yang di atasnya kepalamu, di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Apa artinya ayat ini? Ini yang seperti orang Korea Utara tadi. Yang ayat 12 itu seperti orang yang di Korea Selatan tadi. Langit di atas kepala kita itu sangat menentukan bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup di bawah langit yang terbuka, di bawah berkat Tuhan, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Kita akan hidup di dalam kelimpahan. Kita akan hidup di dalam sukacita. Kita akan hidup di dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang saya perkatakan. Tuhan, terima kasih. Aku hidup di bawah langit yang terbuka. Aku hidup bukan di bawah langit, di atasku tembaga, bukan Tuhan. Aku hidup di bawah langit, pintu gerbang surga yang terbuka. Kok bisa? Kok sombong? Enggak, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya langit di atas kepala kita itu adalah berkat Tuhan. Perkenanan Tuhan. Kita ini anak-anaknya. Dia berkenan untuk memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Campur tangan dalam setiap urusan kita. Itu yang Tuhan mau. Saya mengajak kita untuk lihat sebuah ayat. Ini alasannya. Kenapa kita hidup di bawah berkat Tuhan. Bukan kutuk. Kita hidup di atas kita ada berkat Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14. Ayat ini ayat yang powerful sekali. Ayat yang ke-14. Bunyinya begini. Yesus Kristus telah melakukan ini, telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini. Kalau saudara mau membaca ayat di atasnya, itu yang Yesus buat untuk kita. Nanti saya lanjut ayat 14. Kita naik ke 13 dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang Yesus telah perbuat untuk kita. Supaya
Nah, ayat 14-nya kita baca. Supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia, termasuk orang-orang Mojokerto, orang-orang Surabaya. Engkau diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menanggung kutuk itu di atas kayu salib, supaya saudara dan saya diberkati. Supaya kita ini hidup di atas kepala kita. Apapun yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, kalau itu tidak melanggar firman Tuhan, maka berkat Tuhan ada di atas kepala kita. Dan apa yang kita lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Anak cucu kita akan diberkati. Setiap yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Langit di atas kepala kita bukan tembaga, tetapi pintu gerbang sorga yang terbuka. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 17, saya lompat agak jauh memang. Kejadian ini untuk supaya saudara tahu bahwa benar, kalau langit di atas kepala kita itu adalah pintu gerbang sorga yang terbuka. Kejadian pasal 28 ayat ke-17. Saya sendiri kaget waktu baca ayat ini. Ini adalah mimpi dari Yakub ketika dia ada di Betel. Ayat 16 saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Lihat. Ini perjanjian lama loh Bapak Ibu. Kita hidup di bawah perjanjian baru. Sebuah perjanjian di mana Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, Alkitab berkata, tirai bait suci itu terbelah dari atas. Itu artinya apa? Itu artinya pintu surga terbuka untuk saudara. Tuhan berkenan untuk hidupmu. Tidak ada lagi kutuk atas hidupmu kalau engkau sungguh-sungguh percaya. Yang ada adalah berkat, kelimpahan, pertolongan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang mengikuti saudara. Saya perkatakan ini setiap hari. Ketika saya tahu bahwa saya hidup di bawah langit yang terbuka, saya katakan ini kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pakai bahasa Inggris lebih mantap. Your goodness and your faithfulness shall follow me. Wow, itu di dalam terjemahan bahasa Inggris lain dikatakan shall pursue me. Akan mengejar aku. Orang kalau dikejar hutang itu susah. Tapi kalau dikejar dengan kebaikan Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan, itu luar biasa. Itu Tuhan janjikan untuk kita. Tuhan katakan, kebaikanku dan kesetiaanku akan mengikutimu, mengejarmu seumur hidupmu. Hari-hari hidupmu akan dikejar, diikuti oleh kebaikan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika kita tahu ini, kita akan menatap, melihat kepada Tuhan
Dan kita akan tersenyum. Dan kita akan melihat Tuhan juga tersenyum kepada kita. Sebab kita tahu siapa kita. Di bawah langit yang bagaimana kita ada. Kita tidak hidup lagi di bawah kutuk. Kita tidak lagi hidup di bawah cengkraman dosa. Firman Tuhan bilang, ketika anak itu memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Kita bebas. Langit di atas kepala kita itu adalah berkat. Perbendaharaan Tuhan dicurahkan atas kita. Saya tidak sedang berbicara tentang prosperity. Ini lebih dari bicara tentang uang. Bicara tentang kekayaan harta. Ini lebih. Ketika kita bicara tentang berkat, itu bicara tentang kepenuhan kealahan yang Tuhan mau beri untuk kita. Kepenuhan kealahan itu sudah Tuhan sediakan untuk kita. Itu sebabnya kita juga perlu memperkatakan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku hidup di bawah langit yang terbuka, surga yang terbuka, yang siap memberikan pertolongannya. Itu yang harus kita katakan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, di bawah perjanjian baru, sebuah perjanjian yang Tuhan Yesus sendiri melakukan itu. Ketika dia menyerahkan nyawanya. Tirai bait suci. Itu bicara tentang tidak ada lagi penghalang. Sorga itu terbuka bagi kita. Langit di atas kepala kita adalah berkat, keselamatan, kemenangan, sukacita, kelimpahan, pengampunan, dan semua hal yang baik. Itu Tuhan sediakan untuk kita. Katakan amin. Terima itu. Terima dengan iman. Perkatakan setiap hari. Tapi kalau kondisi saya masih sulit bagaimana Pak? Justru ketika kondisi kita sulit, kita semakin ngotot. Kita semakin sungguh-sungguh beriman, perkatakan, percaya. Dan ketika pintu itu terbuka, saudara, itu akan mengubahkan hidup kita. Kita tidak akan pernah menjadi sama lagi. Saya selalu ikuti The Touch of Heaven setiap hari Rabu. Saya percaya itu akan terjadi sungguh-sungguh. Ketika pintu gerbang sorga itu terbuka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Alkitab sudah menjelaskan di dalam Injil bagaimana orang-orang disembuhkan ketika Yesus ada di muka bumi. Dan itu bisa terjadi sampai hari ini. Asal sorga itu terbuka, asal langit di atas kepala kita itu terbuka, perkenanan Tuhan itu ada, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Segala sesuatu yang engkau pergumulkan selama ini, akan Tuhan tolong. Berkat akan dilimpahkan, kesembuhan akan terjadi, mujizat is on the way. Jangan menyerah saudaraku, apapun kondisimu hari ini, mungkin terjadi perlambatan, tetapi ketika kita percaya sungguh-sungguh bahwa perkenanan Tuhan ada di atas kepala kita,
sesungguhnya cepat atau lambat pertolongan itu akan datang. Cepat atau lambat kesembuhan itu akan terjadi. Cepat atau lambat mujizat itu akan engkau alami. Pertolongan itu akan datang. Ini bukan basa-basi. Ini sungguh-sungguh saya percaya karena firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa ketika Tuhan memberkati kita, perbendaharaannya itu dibukakan untuk kita. Langit di atas kepala kita bukan lagi tertutup, tetapi terbuka. Dan itu Tuhan, artinya Tuhan turun tangan. Tuhan intervensi hidup saudara. Tuhan intervensi keluarga saudara. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami banyak problem. Tetapi ketika Tuhan turun tangan, ketika Tuhan menyatakan pertolongannya, itu selesai. Mulut kita akan tertawa, lidah kita akan memuji-muji Tuhan. Dan orang-orang akan berkata, benar, Tuhan menyatakan pertolongannya untuk orang ini. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita. Tuhan menolong kita. Melewati hari-hari ini, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh beriman bahwa pintu surga terbuka. Langit di atas kepala kita adalah perkenanan Tuhan. Maka saya percaya semua yang baik akan terjadi dan datang dalam hidupmu. Kita berdoa, Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya langit di atas kepala kami adalah perkenanan Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami diberkati, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.